akan Anda presentasikan, yang akan Anda presentasikan di depan tim penilai. Ya, biasanya tim penilainya itu ditunjuk dari fakultas, itu 4 orang dosen, ya, 4 orang dosen. Nanti Anda akan menyampaikan pendapat atau rencana penelitian Anda di depan tim penilai tersebut. Ya, nah tim penilai itu adalah dosen-dosen kita di Fakultas Farmasi yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian yang Anda ajukan. Ya, nah jadi artinya apa? Anda akan Anda sekarang semester berapa ini? Mohon saya supaya tahu aja dulu, semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6 ya. Berarti ya semester ini ya Anda sudah akan mulai menghadapi, menyusun, menentukan judul penelitiannya, kemudian menghubungi pembimbing yang diinginkan, kemudian membuat persetujuan dengan pembimbing. Nah, kemudian mengajukan ke fakultas, ya, mengajukan ke fakultas untuk persetujuan judul dan dosen pembimbingnya. Nah, setelah itu nanti Anda akan diberi waktu oleh pembimbing paling lama 1 bulan untuk menyiapkan draft proposal yang akan Anda teliti. Ya, nah draft proposal itu yang akan Anda ajukan tersebut bisa judulnya berasal dari Anda, dari mahasiswa. Setelah Anda lakukan searching, Anda baca-baca, kemudian Anda tertarik dengan judul itu. Nah, kemudian Anda akan diskusikan dengan calon pembimbing yang Anda inginkan. Nah, kalau pembimbingnya setuju dengan judul yang Anda kemukakan, nanti itu akan berlanjut ke proses tahap pembuatan proposal. Ya, dan nanti setelah proposalnya diajukan dan disetujui oleh pembimbing, nanti Anda akan presentasi di depan tim penguji. Ya, nah tim penguji itu nanti ada 4 orang dosen dari Fakultas Farmasi, termasuk di dalamnya juga ada pembimbing. Ya, tetapi pembimbing tidak memberi nilai. Ya, jadi Anda lah yang bertanggung jawab sendiri tentang proposal atau judul yang Anda ajukan itu. Pembimbing tidak bisa memberi nilai di ujian proposal itu, ya. Itu aturan dari fakultas, ya. Nah, begitu juga nanti di seminar akhir, ya. Pembimbing hanya berperan ketika Anda menyusun draft proposal dan Anda berkonsultasi, membicarakan tentang topik-topik yang akan Anda teliti, metodologi yang Anda buat, kemudian juga penulisan dan sebagainya. Nah, pembimbing hanya mengantarkan Anda sampai ke gerbang seminar proposal untuk tahap pertama. Nah, ketika seminar proposal itu sudah jalan, Anda yang bertanggungjawabkannya di depan tim penguji tersebut. Nah, artinya apa? Saudara-saudara mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir tersebut harus paham, harus mengerti, dan harus tahu dengan topik apa yang akan dia teliti. Ya, nah bisa juga judul itu bisa juga dari pembimbingnya. Ya, itu sering juga terjadi di fakultas kita. Ada beberapa dosen farmasi yang mempunyai judul dan kebetulan mereka ada proyek dosen, ya, proyek penelitian dosen, dan itu diminta untuk melibatkan mahasiswa tugas akhir. Nah, jadi ya, ketika Anda mendapatkan pembimbing yang mempunyai proyek seperti itu Anda akan sangat bersyukur karena judul Anda sudah terbantu oleh judul yang dari proyek dosen. Dan kemudian semua biaya riset, pembelian bahan kimia, pengukuran sampel seperti HPLC, NMR, SIM yang mahal-mahal itu, nah itu biasanya ditanggung oleh proyek dosennya. Nah, sehingga Anda hanya ya senang saja karena Anda tinggal mengerjakan proyek itu sesuai dengan topik jawab proposal Anda. Nah, berapa batasan yang Anda lakukan di situ nanti dibatasi di proposal. Nah, jadi banyak di Fakultas Farmasi ini dosen-dosen kita mempunyai grand riset, ya.
Jadi usahakan dulu Anda ketika mencari judul proposal itu, usahakan cari dosen atau tanya dosennya ada nggak grant atau dana riset Bapak atau Ibu itu yang lagi berjalan tahun ini, ya. Nah, kalau ada apply, saya mau ikut di riset itu, ya, riset Bapak itu, ya. Nah, nanti dosennya akan memberikan parameter apa yang Anda akan kerjakan. Nah, jadi menghemat biaya juga, ya. Anda sudah banyak biaya keluarkan untuk biaya hidup, kos, untuk biaya transportasi, makan, dan sebagainya. Nah, jangan lagi biaya makan itu dibelikan juga untuk beli bahan kimia, jadi asam sulfat, etanol, metil asetat, mubazir, ya. Jadi Anda cari, tanya dosen itu, ada anak proyeknya. Nah, itu yang terjadi selama ini di Fakultas Farmasi maupun di tempat-tempat lain, di fakultas lain juga begitu. Saya ketika sekolah di Malaysia dulu tidak ada keluarkan dana sedikit pun, karena semua biaya riset itu ditanggung oleh proyeknya dosen pembimbing, ya, termasuk malah fotokopi jurnal, ya. Pokoknya ada pengeluaran itu selama bisa diklaim ke proyek dosen itu akan menguntungkan Anda, ya. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang kadang-kadang hampir sampai 3 juta, 4 juta, ada yang 5 juta, ya. Nah, itu kan bisa Anda save untuk keperluan-keperluan yang lain. Anda setelah itu apakah untuk ambil apoteker atau untuk ambil S2 dan sebagainya. Nah, jadi ketika menentukan judul itu memang ada kebebasan. Silakan kalau mahasiswa ada judulnya diajukan ke dosen yang bersangkutan. Nah, tetapi kadang-kadang kalau dosen itu dia topiknya atau topik risetnya tidak sesuai, dia tidak mau untuk karena juga dosen ini juga mempunyai roadmap atau peta jalan penelitiannya masing-masing. Jadi kalau dosen A, nah penelitiannya pasti tentang ini. Kalau dosen B pasti tentang ini penelitiannya. Kalau dosen C lain lagi, ya. Jadi masing-masing dosen itu punya kekhasan dalam meneliti, ya. Karena kita juga diminta untuk bervariasi judul-judul riset kita itu. Jadi jangan hanya satu topik saja, itu tidak bagus untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Nah, jadi sebelum menentukan judul, alangkah baiknya Anda tentukan dulu pembimbing yang Anda inginkan. Ya, kalau Anda misalnya dosen A, Anda temui dosen Pak, saya berminat untuk penelitian di bidang Bapak. Nah, bagaimana Anda cara berminat itu? Tentu Anda cari CV dosen itu, ya. Anda searching di Google, masukkan nama dosen itu, kemudian akan muncul itu apa-apa aja riset dosen yang bersangkutan, ya. Nah, Anda lihat, Anda pelajari apa yang dikerjakan oleh dosen itu. Nah, kalau Anda berminat dari topik itu, baru Anda temui dosennya, ya. Jadi tidak hanya menemui dosen calon pembimbing itu dengan tangan kosong. Anda sudah punya referensi tentang dosen yang Anda akan temui itu, ya. Nah, juga nanti tidak elok kalau Anda sebenarnya tidak tahu tentang dosen, tapi Anda mau, tapi setelah diberikan judul Anda tidak sesuai atau tidak serak dengan judul itu, ya. Nah, sehingga penelitiannya akan berat untuk Anda karena tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, jadi sebelum menentukan dosen pembimbing itu, Anda searching di Google, searching di ResearchGate, ya, masukkan nama dosennya, masukkan ResearchGate, atau Anda searching di scopus.com, Anda masukkan nama dosennya di situ, kemudian Anda cari keluar itu artikel-artikel dosen tersebut, ya. Nah, setelah itu baru Anda menemui dosen tersebut. Nah, atau kalau mau manual bisa saja Anda pergi ke perpustakaan, Anda cari skripsi-skripsi yang sudah berlalu, yang sudah tahun-tahun sebelumnya, kemudian Anda lihat kalau topik ini siapa dosen pembimbing, kalau topik ini siapa dosen pembimbingnya. Nah, setelah itu baru Anda temui dosen tersebut untuk berkonsultasi.
Nah, yang pertama ditanyakan tentu Anda mengatakan Anda berminat untuk penelitian di bidang tersebut ya, yang biasanya Bapak itu atau Ibu itu yang membimbing. Nah, kemudian juga boleh Anda tanyakan apakah Bapak dan Ibu punya grant riset atau proyek riset untuk tahun ini atau tahun depan yang bisa saya bantu. Bilang begitu nanyanya ya. Nah, malah kalau di Malaysia, kalau saya ketika sekolah di Negeri Sains Malaysia itu, setiap semester itu dosen-dosen itu menulis di papan pengumuman di depan ruangannya. Dibutuhkan 3 mahasiswa tugas akhir untuk riset dengan topik 1, 2, 3. Situ disampaikan bahwa semua bahan kimia, semua pengukuran, pengujian sampel-sampel itu ditanggung oleh proyek. Nah, siapa yang berminat hubungi dosen yang bersangkutan. Nah, itu lebih terbuka lagi ya di Malaysia itu. Nah, tapi kalau di kita masih kadang-kadang melalui teman-teman dosen melalui mahasiswa bimbingan dosen itu, kalau ada teman-teman Anda yang mau riset, ini masih ada nih slot riset untuk mahasiswa tugas akhir. Nah, biaya masih ada, bahan kimia masih tersedia dan sebagainya ya. Nah, apa gunanya Anda cari dosen yang punya dana riset itu? Yang pertama, Anda biayanya murah, Anda tidak keluar biaya sendiri, ya, tidak minta pula sama orang tua udah susah pula di kampung, mau minjam ke siapa lagi, mau bertani sekarang susah, pupuk mahal, bibit mahal, hasil tidak seberapa. Nah, jangan Anda bebani lagi orang tua itu dengan biaya riset. Ya, Anda usahakan sendiri, ya, cari dosen yang punya dana riset. Ya. Jangan pakai dana pribadi, ya. Karena hari ini biaya riset itu banyak, dosen itu banyak dapat dana riset hari ini, ya, yang 200 juta, 300 juta, ya, 1 tahun, ya. Jadi memerlukan 2, 3, malah 5 orang mahasiswa S1 untuk ikut berperan di pekerjaan itu. Dan setiap dana riset itu sekarang yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan itu, dosen itu wajib melibatkan mahasiswa tugas akhir. Jadi itu memang diperlukan hari ini, ya. Nah, jadi jangan Anda bercita-cita mengeluarkan uang untuk beli kloroform, ya. Jangan pakai itu dana yang lain, simpan, beli motor, beli apa ya yang lain. Nah, untuk masa depan Anda. Nah, jangan untuk beli bahan kimia. Nah, itu yang pertama. Nanti kita bisa diskusi. Setelah ini Anda bisa diskusi apa yang ini, ya, apa yang Anda akan tanyakan atau ini, ya. Nah, kalau Anda takut misalnya menemui dosen itu langsung, bisa melalui WA. Anda biasa Anda kenalkan diri Anda, saya tahun ini rencana mau penelitian, saya tertarik dengan topik atau bidang penelitian Ibu atau Bapak. Ya, saya mau bertanya apakah ada slot dana riset Bapak dan Ibu yang bisa saya kerjakan untuk tugas akhir. Nah, itu kalimatnya, menanyakan, ya. Nah, nanti dosen itu akan menjawab itu. Kalau ada, dia akan memberikan nih, masih ada nih judulnya tentang ini, ya, tentang ini. Nah, itu keuntungan pertama. Anda biayanya tidak keluar banyak, ya. Nah, kemudian yang kedua, fasilitas labnya Anda tidak memikirkan lagi. Alat lab dan sebagainya itu sudah difikirkan oleh proyek. Dosen sebagai penanggung jawab proyek itu dia sudah memikirkan kalau ini mengukurnya di mana, ini apakah ada di lab farmasi ataukah harus ke lab nyata ataukah harus ke LIPI dan sebagainya, itu ditanggung oleh dana proyek, ya. Jadi Anda tidak keluarkan biaya untuk itu. Paling ada ya proses mengurusnya, mengantarkan sampel ke TIKI, apa itu kan biasalah, ya, sederhana pekerjaannya. Nah, jadi yang kedua itu, ya, fasilitas lab Anda tidak perlu pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika Anda mendapatkan pembimbing yang ada dalam proyek itu, yang ketiga literatur, ya, literaturnya pasti sudah terbaru, literatur yang terakhir itu Anda tinggal minta saja ke dosennya, ya, apa literatur yang terbaru untuk itu, ya. Atau Anda lihat dari proposal Bapak, proposal induk Bapak dan Ibu itu Anda foto saja referensinya, kemudian Anda cari, ya. Nah, jadi penelitiannya akan
up to date ya, jadi terbaru itu biasanya ya. Kalau dosen penelitiannya pasti selalu yang agak baru-baru ya. Nah, itu kemudahan lain, Anda tidak terlalu kesulitan dalam mengumpulkan literatur. Dan yang ketiga adalah penelitiannya itu lebih bersemangat karena dosennya juga bersemangat karena ini proyek dia ya. Jadi dia lebih sering datang ke lab, sering bertanya, sering mengontrol pekerjaan Anda, mahasiswanya di lab. Karena apa? Dia tanggung jawabnya. Data-data yang akan Anda peroleh itu adalah tanggung jawab dia, nanti yang akan dilaporkan juga ke Dikti, Departemen Pendidikan Tinggi ya. Jadi pekerjaan di laboratorium itu tidak lepas saja. Kalau Anda pakai dana sendiri, kadang dosen ya kerjakanlah sendiri, nanti udah 3 bulan, 4 bulan baru ditanya apa udah dibuat. Nah, itu uncontrolled ya. Jadi tidak terkontrol. Kadang-kadang hasilnya tidak bagus dan sebagainya, Anda tidak diskusi. Nanti ketika sudah hasil ketahuan bahwa hasilnya tidak lulus ujian hasil dan sebagainya. Nah, jadi biasanya dosen-dosen yang punya proyek dia selalu datang ke lab ya. Selalu datang ke lab dan selalu memonitor pekerjaan mahasiswa-mahasiswa yang ikut terlibat di proyek itu ya, sehingga Anda lebih merasa lebih diperhatikan ketika melakukan proyek itu ya. Kalau ada kendala Anda cepat bisa diskusikan. Nah, itu berapa keuntungan. Nah, keuntungan yang berikutnya ada yang kelima adalah Anda berpeluang publish internasional. Karena dosen sekarang setiap proyek itu harus dipublikasi di jurnal internasional, minimum nasional terakreditasi. Itu syaratnya kalau untuk dapatkan proyek dosen. Jadi ketika laporan itu dibuat, dosen juga harus mendaftarkan atau mempublikasi di jurnal internasional. Dan nama Anda sebagai anggota tim ada di dalam itu. Nah, kan menjadi suatu kebanggaan pula tesis Anda itu ada di Scopus. Ketika orang cari Google, masukkan nama Anda, keluar artikel Anda. Walaupun itu nama Anda itu mungkin nama ketiga atau nama keempat, tidak masalah. Yang penting ada di tim ya. Nama pertamanya kan ketua proyeknya, dosennya itu ya. Kemudian mungkin pembimbing, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang terlibat. Nah, kalau saya selalu begitu, semua mahasiswa yang terlibat di proyek itu dimasukkan di publikasi. Nah, sehingga mahasiswa juga punya kebanggaan. Tidak hanya tesis yang ditaruh di perpustakaan, tapi dia punya publikasi yang sudah terbit di jurnal internasional. Dan itu menjadi kebanggaan dan juga referensi juga nanti kalau Anda mau ngambil S2 atau menjadi dosen ya. Nah, itu Anda sudah ketika alhamdulillah kalau ada yang masuk Scopus ya. Saya ada beberapa mahasiswa S1 namanya masuk di jurnal Scopus dan langsung dapat ID Scopus ya sebagai penulis, walaupun dia co-author tapi oleh Scopus semua nama yang muncul di artikel itu dibuatkan ID atau nomor penulisnya ya, author ID ya di Scopus ya. Itu Anda sudah punya kebanggaan luar biasa itu sebagai seorang sarjana farmasi. Anda sudah punya ID sebagai author di jurnal Scopus atau di jurnal internasional ya. Nah, itu jadi banyak kemudahan-kemudahan yang Anda peroleh ketika Anda mengajukan atau membuat tugas akhir itu adalah bagian dari riset dosen. Ya, sangat mudah, sangat banyak kemudahan yang Anda peroleh dibandingkan kalau Anda mencari judul tersendiri. Judulnya dari Anda, dari kampung mengerjakan ini. Nah, tapi dosennya ya daripada mahasiswa itu tidak jadi riset, ya udahlah kerjakan, buatlah. Tetapi biasanya itu kalau dosennya tidak sreg dengan judul itu, ya dia membimbing sekadarnya saja ya, itu persyaratan minimum ya. Ya udahlah karena itu mahasiswanya mau begitu, dan Anda tidak dapat bantuan bahan-bahan kimia, Anda tidak ada bantuan ini karena tidak termasuk ke dalam topik riset dosen tersebut ya. Jadi itu untuk pagi ini saya sampaikan sebelum terlanjur mengajukan
Nah, kemudian judul itu ya kadang-kadang mahasiswa sering berpikiran kita kita yang penting apa ya, ajukan judul yang mudah dan meriah. Nah, itu sering juga mahasiswa. Yang penting tamat, yang penting skripsinya jadi. Ajukannya judul yang murah meriah. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang keliru. Ketika Anda ajukan judul yang murah meriah, judulnya biasa-biasa saja, sudah banyak diteliti oleh orang, hanya beda tempatnya saja. Orang di Jakarta atau di Jawa, di Gorontalo sana udah menguji, kemudian Anda uji pula ini di Orang Padang. Kemudian ada orang uji di Puskesmas Kuranji, Anda sekarang uji di Puskesmas Andalas misalnya. Itu kan menukar nama aja ya. Nah, itu banyak mahasiswa yang mengerjakan itu. Parameternya sama. Ketika ditanya apakah ini baru, nah belum ada dilakukan di Puskesmas Andalas. Yang ada baru Puskesmas Anduring, di Puskesmas Kuranji dan sebagainya ya. Nah, tetapi itu penelitian-penelitian yang begitu hanya beda tempat saja. Nah, itu apa ya, kurang murah meriah lah. Jadi kurang nilai ilmiahnya kecil ya, rendah ya. Karena hanya mengulang pekerjaan orang lain. Ya, mengulang pekerjaan orang lain, hanya beda sampelnya aja. Nah, jadi ya, jangan lagi beranggapan bahwa yang penting dapat judul, kemudian bisa dikerjakan dalam sebulan 2 bulan. Nah, tetapi hasilnya ya kalau kita searching di Google udah ratusan malah ribuan orang yang sudah menulis itu. Ya, sering saya lihat, saya ketika menguji proposal mahasiswa, saya ambil judulnya itu, saya masukkan di Google, saya search. Kadang-kadang persis sama dengan skripsi mahasiswa kadang-kadang mahasiswa D3 ya, D3 di Jawa sana. Persis sama judulnya, hanya beda tempatnya aja. Nah, kalau begitu saya akan tidak mau terima itu. Saya tolak itu. Kenapa? Mengulang pekerjaan saja. Nah, jadi menentukan judul itu juga penting. Apalagi sekarang orang kita tidak bisa bohong. Wah, ini belum diteliti orang. Ini baru. Ya, dosen penguji itu tinggal masukkan judul Anda di Google, searching, muncul dia. Ada berapa ratus orang sudah meneliti hal yang sama. Ya, saya sering menemukan itu persis sama, sehingga susahlah kalau tetap juga mau judul ini harus kerjakannya ini, tidak lagi ini dan sebagainya ya. Nah, itu kan penolakan secara halus sebetulnya ya, bahwa jangan lagi mengulang pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Untuk apa itu? Tenaga kita habis, uang kita habis, umur kita habis, tapi pekerjaannya sama aja yang dikerjakan oleh orang lain. Paling beda tempat saja, atau beda pengambilan sampel saja. Yang satu sampelnya diambil di Gunung Merapi, yang satu diambil di Gunung Singgalang. Ya, nah, jadi perlu diubah lagi paradigma seperti itu. Nah, kenapa? Karena sekarang ini untuk mencari pekerjaan, Anda diwawancara oleh ketika Anda masuk melamar pekerjaan itu tidak hanya ujian tulis, tapi juga wawancara. Di wawancara itu biasanya akan ditanya, ketika Anda membuat skripsi, Anda buat tentang apa? Ya, ada nak dihasilkan publikasi jurnal internasional atau nasional, atau ada nak dihasilkan paten dan sebagainya. Itu akan menjadi nilai tambah untuk Anda, ya, daripada hanya membuat skripsi-skripsi yang sudah banyak sekali diulang-ulang oleh peneliti lain atau mahasiswa lain di kampus yang lain. Ya. Nah, jadi hati-hati ketika menentukan judul itu. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya Turnitin, ya. Mungkin Pak Almadi sudah sampaikan juga, skripsi mahasiswa itu sebelum disetujui itu dimasukkan ke program yang namanya Turnitin. Turnitin itu akan membaca tulisan kita
kata per kata, termasuk referensi, semua itu dibacanya dan nanti dicarinya kesamaan dengan punya orang lain. Nah, kita sering menemukan kesamaan dengan punya orang lain itu lebih dari 30%, ada yang 40%, malah ada yang 60% ya. Nah, kalau begitu artinya penelitian Anda itu adalah duplikasi. Penelitian itu ya kalau tidak mau dikatakan plagiat ya, duplikasi. Sama dengan penelitian orang lain, lebih kurang 60%. Itu ditolak ya. Mahasiswa baru boleh lulus S1 farmasi maupun S2 maupun S3 di bulan ini. Kesamaannya penulisannya dengan penelitian orang lain itu maksimum 30%. Ya, 30%. Lewat dari 30% tidak bisa diterima. Artinya penelitiannya disuruh ganti. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati ketika menentukan judul. Jangan yang penting cepat selesai, mudah dapatkan data, misalnya menghitung-hitung resep, mengambil di apotik A ini dihitung resepnya. Kemudian besok Anda teliti lagi di apotik yang B. Nah, orang udah teliti di apotik B. Nah, atau orang ada rumah sakit A mengerjakan ini. Saya mengerjakan pula tapi rumah sakitnya di kampung, di daerah Riau sana. Nah, itu akan timbul kesamaan. Ya, karena datanya hanya beda orangnya aja. Ya, obatnya sama, analisisnya sama, datanya sama. Nah, jadi nanti itu akan menimbulkan tesis Anda itu ditolak, skripsi Anda itu ditolak karena melebihi 30% kesamaan dengan orang lain. Ya. Nah, jadi Anda sendiri dulu yang menentukan. Jadi mulai dari awal-awal ini, ketika Anda menentukan judul, misalnya Anda udah ambil satu lembar kertas, Anda buat kemungkinan judul 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Tentu setelah berdiskusi dengan pembimbing ya. 4 ini, 5 ini. Dan kalimat itu, judul itu coba Anda masukkan di Google. Anda searching. Ya. Ada anak orang yang sudah meneliti judul itu? Tapi kalau keluarnya ditemukan 600 kali, 1000 kali, ya itu arti sudah sangat banyak. Ya. Jadi kalau yang terbaik itu sebetulnya ketika kita ajukan judul itu di Google, karena kita